Semua merah, saya biru. Bukan berarti saya takut merah, enggak. Saya sudah ngomong sama istri saya, Cungkok Sinen tahun 2026 saya mau pakai biru, saya gak mau pakai merah. Saya gak tahu kalau itu kuda api ya, bukan gak ada hubungannya. Saya kepingin warna yang lain, warna biru, ya. Bosen merah, Pak. Tapi merah itu sesuatu yang luar biasa kalau kita pelajari. Anda pernah tahu enggak kalau di rumah-rumahnya orang Cina itu dikasih kertas warna merah? Itu katanya tolak bala. Betul ya? Nah, mama saya juga pernah pasang dari Gunung Kawi, Gunung Kidul, Gunung Ijen, gunung semuanya. Bukan Gunung Sion tapi. Ya kan? Kasih warna merah. Apa namanya itu? Kertas itu namanya? Hah? Jimat, bukan, bahasa Mandarin nih. Hah? Nah, hu. Saya tuh teringat sama peristiwa bangsa Israel di Mesir. Ketika mereka sebelum keluar dari Mesir, Tuhan ngomong apa? Olesi dengan darah anak domba jantan yang usianya belum 1 tahun. Di bingkainya pintu, ambang pintu. Iya kan? Anda tahu, tradisi Cina itu banyak yang ngambil dari Alkitab. Ya kan? Dikasih darah anak domba untuk tolak bala, supaya anak sulungnya enggak mati, untuk keselamatan. Makanya itu, kalau kita lihat tradisi-tradisi Cina itu selalu terhubung dengan Alkitab. Ya, saya enggak ada sempat untuk menjelaskan tulisan-tulisan Cina. Saya punya bahan itu. Nanti suatu hari saya akan jelaskan. Nah, saya berdoa Anda bersama keluarga Anda di tahun 2026, di tahun Cina ini katanya kuda api ya. Ya. Saya berdoa semua kita forever young, forever healthy, forever strong, ya, forever happiness, ya, forever and forever. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Katakan amin. Selamat datang di tahun yang penuh kasih karunia yang berlimpah. Hari ini judul saya, silakan multimedia, much more. Wah, much more. Lebih banyak lagi. Siapa yang ingin kita di tahun 2026 memperoleh atau mendapatkan lebih banyak lagi perkenanan Tuhan, lebih banyak lagi kesehatan, lebih banyak lagi penyediaan Tuhan, berkat Tuhan, much more. Judul ini adalah tema dari gereja New Creation Church yang di Singapura, Pastor Joseph Rin. Saya coba untuk membagikan kepada saudara. Amin. Ya, tapi ada beberapa yang berbeda sedikit, ya. Nah, much more. Much more. Lebih banyak lagi kita akan melihat manifestasi berkat-berkat Tuhan bagi kita orang percaya yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena dialah yang jauh lebih banyak dapat melakukan dari doa yang kita naikkan dan dari yang kita pikirkan. Kita baca Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan much more, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ya, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Mungkin Anda berdoa, Tuhan, aku kepingin punya rumah. Ya, wis gak apa-apa Tuhan, rumah yang sederhana aja. Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang Anda doakan, dari Anda yang pikirkan. Tuhan bisa bukan berikan rumah yang kecil, tapi Tuhan juga akan menyediakan rumah yang cukup nyaman buat saudara. Amin. Tuhan dapat, misalnya Anda, Tuhan aku kepingin kerjaan. Ya, aku pokoknya kepingin kerja. Tuhan bisa melakukan jauh lebih banyak daripada yang Anda minta. Anda yang doakan, Anda kepingin kerja. Tuhan kasih Anda kedudukan yang bagus di dalam suatu perusahaan. Itu loh Tuhan kita. Ya, Tuhan kita selalu kalau jawab doa,
melebihi apa yang kita doakan, melebihi apa yang kita pikirkan. Ya, di tahun 2026 ini milikilah keyakinan seperti itu. Tuhan Yesus akan melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan dan daripada yang kita pikirkan. Ingat selalu akan hal itu. Ya, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa, Amsal kita lihat, bagaimana jalan orang benar. Jalan orang benar itu seperti apa? Cahaya fajar. Yang kian bertambah terang, bukan kian bertambah gelap. Jalan saudara dan saya itu kian bertambah bersinar terang. Bertambah bersinar terang, bukan bertambah gelap. Siapa orang benar itu? Anda dan saya. Anda orang benar bukan karena Anda berbuat benar. Anda orang benar karena Anda sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Anda adalah kebenaran Elohim di dalam Kristus Yesus. Nah, kalau Anda masih bilang, aku orang berdosa, ya sudah, terjadilah seperti apa yang Anda ucapkan. Jalan orang berdosa bukan semakin terang, tapi semakin gelap. Tapi kalau Anda yakin, ya Tuhan, aku orang benar di dalam Kristus Yesus, maka Anda akan mengalami janji Tuhan di Amsal 4 ayat 18 ini. Jalan Anda yang akan bertambah terang sampai apa? Rembang tengah hari. Nah, sampai rembang tengah hari ini terjemahan aslinya sampai the perfect day. Next, kita lihat. Next. The perfect day itu artinya apa? Sampai hari yang sempurna. Sebelumnya. Ya, sampai the perfect day, sampai hari yang sempurna. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai hari yang sempurna. Hari yang sempurna itu hari ketika Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Teks bahasa Indonesianya kurang tepat, sampai rembang tengah hari. Apa itu rembang tengah hari? Di dalam bahasa Inggrisnya sampai the perfect day, sampai hari yang sempurna. Nah, ada pengajaran yang mengajarkan bahwa jalan orang benar atau masa depan orang benar itu akan semakin gelap, akan semakin suram, karena akan mengalami penganiayaan. Karena Kristus Yesus ada, karena antikristus. Orang Kristen akan dianiaya dan beberapa akan kehilangan nyawanya. Meskipun itu akan terjadi, tapi Alkitab mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi sebelum rapture. Sebelum pengangkatan terjadi. Jadi pandangan kita terhadap masa depan harus sesuai dengan firman. Ya, kalau ada pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Alkitab berkata jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Saya berdoa kita semua di tahun 2026, Bapak dan Ibu dan saudara semua, kita semua orang benar, jalan kita ini di depan semakin terang dan semakin bercahaya, semakin bersinar. Sebab itu awasi atau waspadalah terhadap pengajaran-pengajaran yang di luaran sana. Dengarlah apa kata firman Tuhan. Jalan Anda semakin bersinar terang. Kalau ada berita dunia memang kalau berita dunia semakin terang apa semakin gelap? Gelap. Tapi heran, anak-anak Tuhan, orang-orang benar, masih suka mengkonsumsi berita dunia. Di sini nggak ada, di luar banyak. Ya, waduh, dunia ngomong gini, semakin gelap ini. Lupa, apa janji firman Tuhan? Bahwa jalan orang benar ini semakin terang, bukan semakin gelap seperti dunia. Karena itu Anda harus tahu, Anda orang benar di dalam Kristus Yesus. Alkitab tidak berkata jalan Anda semakin gelap. Itu dunia, ya. Tapi untuk kita orang-orang percaya, kita harus memiliki iman saat Anda masuk di tahun 2026,
bahkan di Chinese New Year ini, tahun 2026 ini, jalan Anda semakin bersinar terang dan semakin terang. Semakin terang di dalam kesehatan saudara, semakin terang di dalam pikiran saudara, sehingga saudara gak pikunan. Iya, siapa sih pengen pikun? Ya kan? Sehingga Anda masih punya hikmat, sukacita kumpul sama teman-teman, ya kan? Punya kekuatan, ya kan? Reuni, ya kan? Siapa yang suka reuni sama teman-teman? Sekolah. Itu, ya kan? Itu saya barusan foto. Reuni. Wah, tua-tua masih reuni. Saya heran. Kok iso reuni ya? Umur 70 sih reunian. Tapi itulah, jalan orang benar semakin terang, bukan semakin gelap. Ingat itu. Ya. Tuhan berkata kepada kita di Ulangan 33 ayat 25. Tampilkan. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu. Palang pintu, kita punya palang pintu dari besi dan tembaga. Selama umurmu kiranya kekuatanmu. Ya. Ayat firman Tuhan ini menguatkan saya, seiring bertambah usiamu, kekuatanmu itu akan bertambah. Tapi kalau dunia ngomong, seiring bertambahnya usiamu, kekuatanmu akan menurun. Betul enggak? Tapi saya enggak percaya sama perkataan dunia. Saya percaya kepada perkataan Tuhan, selama umurmu, kiranya kekuatanmu. Jadi seiring bertambah usiamu, kekuatan kita akan bertambah. Katakan amin. Iya, Anda harus setuju dengan perkataan Tuhan. Namun secara alami, seiring bertambah usiamu, kekuatanmu akan berkurang. Kamu akan semakin lemah. Hidup yang kita jalani itu ingat, bukan secara alami, tapi secara supranatural. Hidup kita ini, jalani hidup surgawi. Supaya terjadi di bumi ini. Jadi Anda harus searah dengan firman Tuhan. Anda punya namanya ketopong pengharapan. Kita semua memiliki ketopong pengharapan keselamatan namanya. Kita baca. Seperti yang dikatakan di 1 Tesalonika. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang. Saudara bukan orang-orang malam. Anda adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Ya, baiklah kita sadar. No, itu. Jadi setiap firman yang Anda dengar di gereja ini, itu menyadarkan pikiran saudara. Selalu diingatkan. Anda itu berbaju sirakan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Kenapa kok ketopong? Karena pikiran saudara ini yang diserang terus. Anda dilindungi oleh ketopong, helm pengharapan dan pengharapan keselamatan. Ya, karena apa? Karena pekerjaan Yesus sudah selesai. 2000 tahun yang lalu dia sudah menyelesaikan untuk Anda. Anda sekarang sudah punya ketopong pengharapan keselamatan yang melindungi pikiran saudara. Dari informasi-informasi sekeliling saudara. Jadi artinya Yesus telah menyelesaikan keselamatan bagi saudara dan saya. It is finished, sudah selesai. Melalui kematiannya, melalui penguburannya, melalui kebangkitannya, dan melalui kenaikannya. Keselamatan ini sudah menjadi hak kita. Keselamatan ini mencakup juga segala yang kita perlukan ketika kita masih hidup di bumi. Jadi jangan hanya menganggap keselamatan itu hanya diselamatkan dari neraka, masuk surga. Enggak, saudara. Setiap kali Anda membaca tentang keselamatan itu bukan hanya keselamatan kekal di surga. Di dalam bahasa Ibrani, kita tahu semua lah yang di sini ya. Keselamatan itu menyangkut keutuhan, kesehatan, prosperity, ya. Kemudian apa? Penyediaan Tuhan, pembebasan, kemakmuran. Keselamatan itu melingkupi segala sesuatu yang baik untuk kita, yang bermanfaat untuk kita. Bahkan Alkitab mengatakan, kamu akan menyebut namanya Yesua. Yesua Hamasyah. Yesua. Dalam bahasa Ibrani-nya Yesua. Kamu akan menyebut namanya Yesua. Anda tahu artinya Yesua.
Yahweh menyelamatkan. Dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Yesus bukan datang, sekali lagi, Yesus bukan datang untuk menjadi pattern, untuk jadi teladan. Enggak, meskipun kita bisa meneladani dia. Yesus satu-satunya dia datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Bukan untuk mengubah orang jahat jadi baik. Enggak, keliru itu. Itu merendahkan Yesus. Ingat, Yesus bukan hanya mengubah orang jahat jadi baik. Itu gampang. Pemimpin-pemimpin agama bisa mengubah orang jahat jadi baik. Tapi pemimpin agama gak bisa menyelamatkan orang masuk ke surga. Gak bisa. Hanya Yesus yang bisa membasuh semua dosa-dosa kita. Keperbuatan baik saudara gak bisa menyelamatkan saudara. Bahkan Alkitab ngomong apa? Perbuatan baik saudara seperti kain lara. Kain yang kotor. Maka jangan bangga sama perbuatan baik, saudara. Banggalah terhadap perbuatan baiknya Yesus. Saya bangga akan perbuatan baik Yesus. Ya. Jadi ketika dia menyelamatkan kita, saat itu juga kita punya harapan. Kita punya pengharapan keselamatan. Apa artinya? Bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup saudara hari ini, saya tahu masa depanku berujung kepada kebaikan. Ya, apapun yang terjadi, tapi aku tahu di masa depan akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih cerah. Karena jalan orang benar semakin terang. Loh iya dong. Sekalipun Anda lihat gelap sekarang, Anda percaya ujungnya nanti terang. Meskipun Anda saat ini sedang menghadapi peperangan, menghadapi badai, apapun yang terjadi saat ini, pasti berujung terang, berujung baik. Nah, tapi ingat, dunia sedang melempari kita bukan dengan batu. Dunia melempari kita dengan jari-jari. Anda kalau suka baca IG, TikTok, dan segala macam, itu Anda membiarkan diri Anda dilempari sama batu. Sehingga apa yang terjadi? Saya heran juga banyak orang-orang Kristen yang masih suka kabar buruk, nggak menyukai kabar baik. Mereka lebih suka mengkonsumsi kabar-kabar buruk, lebih tertarik berita negatif. Tapi Alkitab mengatakan tadi, Injil adalah kabar baik. Injil adalah kuasa untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Jadi kenangkan ketopong pengharapan keselamatan. Sebab apa? Kita punya Yesua yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan daripada yang kita pikirkan. Dia dapat melakukan jauh lebih banyak di tahun 2026 ini. Untuk Anda dan untuk saya. Dan Tuhan akan selalu memberi lebih daripada cukup. Dan kita ingat, hari ini kita sudah melewati hari ketiga. Sekarang kita masuk hari keempat. Nah, kalau Anda masih belum mengerti, Anda dengar khotbah-khotbah saya di YouTube. Ada judulnya The Third Day, hari ketiga. Ya, kita ini sedang masuk di hari keempat. Nanti saya jelaskan. Jadi kalau Anda sedang merasakan sakit fisik saat ini, milikilah pandangan bahwa Anda memiliki pengharapan. Anda sedang menuju kepada kesembuhan. Mungkin kelihatannya lebih buruk sebelum membaik, tetapi Anda sedang menuju kepada terang itu, menuju pada kesembuhan. Sebab itu kita harus mengenangkan ketopong pengharapan keselamatan. Ibrani pasal 6. Apa itu pengharapan? Pengharapan selalu berbicara tentang masa depan. Ya, pengharapan selalu ngomong tentang masa depan, the future. Hope itu selalu the future. Ibrani pasal 6 ayat 19 tampilkan. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman. Bagi siapa? Bagi jiwa kita. Jadi Anda punya pengharapan Alkitab. Pengharapan Alkitab, the Bible hope. Pengharapan Anda itu seperti jangkar perahu, Anda tahu jangkar perahu.
Jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sebentar, tampilkan lagi, mungkin ada gambarnya ya. Nah ini, kalau Anda lihat jangkar perahu, jangkar kapal, Anda lihat bentuk jangkarnya. Bentuk jangkarnya ini ada tanda salibnya. Ya, jadi Anda memiliki jangkar, sau yang kuat bagi jiwa kita. Anda memiliki pengharapan. Jadi sau itu sama dengan jangkar. Apa fungsi jangkar? Fungsi jangkar itu menstabilkan perahu itu. Kalau perahu itu berlabuh, diturunkan jangkar di bawah air. Ya, perahu itu dipegang atau jangkar itu memegang perahu itu. Kalau ada ombak, ada angin badai, perahu itu gak akan kemana-mana. Dia tetap di tempatnya. Nah, saudara punya jangkar itu. Sekalipun Anda menghadapi badai masalah, ada yang memegang saudara, pengharapan itu. Dan Anda tidak akan kemana-mana. Anda tidak terombang-ambingkan oleh ombak masalah Anda. Dan Anda tidak terseret sampai ke tengah laut. Karena ada jangkar yang memegang saudara. Bukan berarti tidak ada badai, bukan berarti gak ada masalah. Tapi sekalipun ada masalah di tahun 2026 ini, ingat, Anda harus tahu, ada jangkar yang memegang hidup saudara. Anda gak akan kemana-mana. Jalan orang benar akan semakin terang dan akan semakin terang. Ya, jadi jangkar itu menstabilkan perahu itu ketika ada badai. Jangkar itu menahan beban, Anda pun akan tertahan nanti. Anda tidak akan terseret dengan badai kalau ada badai nanti. Jadi pengharapan kita adalah sau bagi jiwa kita. Menjadikan kita tenang sekalipun ada masalah. Nah, dan jangkar itu telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kita baca lagi. Next. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, belakang tabir ini apa maksudnya? Belakang tabir ini sampai ke ruang maha kudus. Di hadirat Tuhan. Ya, sampai ke ruang maha kudus. Di mana, ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, sebagai perantara bagi kita. Karena Yesus telah masuk lebih dulu sebagai perantara bagi kita, antara Tuhan dengan kita. Karena Yesus telah masuk, Anda bisa punya pengharapan. Anda bisa mengharapkan hal-hal yang baik di masa depan saudara. Karena apa? Karena Anda punya Yesus yang sudah masuk di hadirat Tuhan. Yesus telah masuk ke dalam hadirat Elohim. Next. Next. Jadi Yesus telah masuk ke dalam hadirat Elohim untuk menjadi perantara bagi kita agar kita bisa mengharapkan hal-hal yang baik terjadi di depan Anda dan saya. Ini loh pengharapan di tahun 2026. Ya, Anda bisa mengharapkan pekerjaan saudara diberkati, kesembuhan saudara terjadi, kesehatan saudara semakin hari semakin kuat. Ya, meskipun mungkin hari ini Anda mungkin lemah, tapi Anda masih punya pengharapan karena Yesus. Sekarang Anda selalu terhubung dengan hadirat Tuhan. Anda selalu terhubung 24 jam karena ada pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak lagi bagi kita nanti di tahun 2026. Janji Tuhan itu bagi kita, tahun ini akan lebih banyak lagi Anda mendapatkan mujizat. Anda melihat terobosan-terobosan yang Anda gak pernah pikirkan. Yang melebihi apa yang Anda doakan, melebihi apa yang Anda pikirkan, itu akan terjadi jauh lebih banyak. Much more, ya, sungguh kehormatan bagi saya, bagi Anda juga, untuk bisa mendengarkan kabar baik ini dari Tuhan tentang much more. Pada saat kita memasuki tahun baru Cina, ketika kita masuk tahun baru Cina, kalau saya lihat paranormal itu memprediksi, oh show ini yang baik untuk tahun kuda api nanti, show ini ya. Itu dunia, saudara. Tapi kita dibedakan dari dunia.
tahun 2026, tahun di mana Tuhan lebih banyak lagi memberkati saudara. Tahun lebih banyak lagi Anda melihat mujizat-mujizat Tuhan akan dinyatakan. Amin. Ketika Anda mendengar kata Mazmur, nah ini yang penting. Ketika Anda mendengar kata Mazmur, jangan berpikir, waduh aku lebih banyak diberkati, uangku lebih banyak. Ayo mari gini 2006 kita belanja lebih banyak lagi. Enggak, bukan seperti itu ya. Meskipun Tuhan akan memberkati keuangan kita, ya, Tuhan akan memberkati kita juga dari sisi keuangan kita, dari sisi pekerjaan kita. Tapi Tuhan tidak menentang keinginan manusia untuk memiliki sesuatu yang baik untuk keluarganya. Saya ingin memberi pesan, ya. Saya sebagai suami, saya sebagai pria, kebanggaan saya, ingat, kebanggaan saya ketika saya bisa menyediakan sesuatu untuk keluarga saya. Kesedihan saya ketika saya tidak mampu menyediakan untuk anak-anak saya, untuk istri saya. Seorang suami itu pasti ingin membahagiakan keluarganya, bukan? Semua suami-suami di sini seperti itu pasti. Ingin membahagiakan keluarganya. Ingin supaya keluarganya itu tercukupi. Ya. Tapi Tuhan menentang ketamakan. Tuhan menentang kerakusan. Tuhan gak senang kita ini cinta akan uang. Cintalah kepada sumbernya. Ya, cinta akan Tuhan. Ya, apakah Tuhan ingin memberkati Anda dan saya? Oh iya, pasti. Tuhan pasti ingin memberkati kita semua. Pasti. Itu hati Bapa. Dan saya percaya akan ada lebih banyak lagi Tuhan memberkati. Di dalam perjanjian lama, ada musuh yang datang dari timur melawan kerajaan Yehuda. Dan kerajaan Yehuda saat itu adalah di bawah pemerintahan Raja Yosafat. Nah, musuh yang menyerang itu dari timur ada 3 kelompok. Saya baca sejarah Israel selalu naik diserang, Pak. Gak 1 kelompok, Pak. 3, 5 selalu gitu. Sampai sekarang, ya. Bukan hanya 1 kelompok. Di sini ceritanya ada orang Amon, ada orang Moab dan yang lainnya. Mereka bersekongkol untuk menghancurkan Israel, untuk menghapus Israel dan sampai hari ini. Dan kita lihat, mungkin Anda merasa ketika Anda diserang dengan musuh, apa yang Anda rasakan? Ketika hidup Anda ada musuh itu banyak, sakit penyakit, keuangan, apapun itu. Mungkin Anda berkata, oh itu wajar kalau misalnya ada musuh yang menyerang kita terus kemudian kita takut. Raja Yosafat juga takut, saudara. Respon Yosafat pada waktu pertama kali dia tahu bahwa dia mau diserang dari timur oleh 3 kelompok itu, dia ketakutan. Nah, juga dengan kita. Pak, takut itu dosa apa enggak? Oh ya dosa. Ya, takut itu dosa loh. Karena di dalam Wahyu, orang pertama yang masuk neraka itu orang yang penakut, orang yang takut. Baru orang yang enggak percaya. Anda baca di Wahyu pasal 20. Pertama kali orang yang takut itu masuk neraka. Nah, Tuhan enggak kepingin kita takut. Mungkin Anda barusan menerima laporan dokter. Dokter memberi diagnosa yang buruk untuk kesehatan kita. Wajar merasa takut. Ya, Anda takut karena baca laporan medis. Waduh, bagian ini kok jelek, jantungku kok jelek, ginjalku kok mulai jelek, prostatku kok mulai jelek. Anda mulai merasa takut, bukan? Ya, wajar. Hari-hari ini banyak pengusaha takut. Dapat surat cinta dari pajak. Takut. Bukan hanya penyakit. Surat cinta. Waduh, pemeriksaan. Waduh, SP2DK. Waduh, takut. Ya. Tapi jangan terus-menerus merasa takut. Alkitab berkata, Raja mengumpulkan seluruh bangsa dan ia memanjatkan doa. Nah, ketika saudara takut, langkah pertama adalah doa.
Jangan ngomong sama orang, ngomong sama Tuhan. Ya, ayo kita lihat 2 Tawari. 2 Tawari pasal 20. Ya Elohim kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Ini doanya. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Jadi musuhnya tuh besar, saudara. Banyak. Kami gak ada kekuatan Tuhan. Tidakkah engkau akan menghukum mereka? Ya. Karena kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Ketika engkau tidak tahu apa yang engkau harus lakukan, tetapi Yosafat ngomong apa? Mata kami tertuju kepadamu. Jadi setiap kali saudara menghadapi masalah, menghadapi persoalan, dan saudara gak tahu apa yang harus Anda perbuat, alihkan pandangan Anda kepada Yesus. Ya, mata kami tertuju kepadamu. Sama seperti anak kecil yang lari-lari misalnya jatuh, kepleset, jebret. Matanya tertuju kepada siapa? Kalau gak mamanya ya papanya, ngelihat, ya kan? Minta pertolongan sama papa dan mamanya. Artinya mata kita tertuju pada Tuhan, kita berserah pertolongan kita hanya kepada Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu, artinya kami mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Sebab apa? Sebab aku gak ngerti Tuhan, apalagi yang harus aku perbuat. Seperti Pastor Yason, ada urusan di Balikpapan bolak-balik, ya kan? Gak mari-mari ya Pak ya. Arahkan pandangan kita ke Tuhan. Wis Tuhan, aku gak ngerti Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Ya kan? Tapi aku melihat keselamatan daripadamu, gitu ya. Mata kami tertuju kepadamu, artinya kami mengharapkan pertolongan darimu. Karena kita sudah gak ngerti apa yang kita harus lakukan. Ayat 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Next, 14. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Jadi Tuhan selalu pakai manusia. Tuhan selalu pakai orang. Ya, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Dan Yahasiel berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Apa firman Tuhan? Janganlah kamu takut, altirah, dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Elohim. Jadi kalau kita sedang menghadapi musuh yang besar, penyakit yang merasa, oh ini penyakit serius, yang besar, masalah yang besar, ya, Tuhan berpesan, janganlah kamu takut dan terkejut karena masalahmu yang besar ini. Jangan takut. Jangan takut. Sebab apa? Sebab bukan kamu yang akan berperang, tapi aku yang akan berperang. Kamu tinggal diam saja. Kamu akan melihat keselamatan daripadaku. Kamu tinggal rest, duduk diam, Tuhan yang berperang. Tuhan yang berperang, tapi kemenangan untuk kita. Enak dong? The battle is the Lord, the victory is yours. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan aku. Ayat 17, langsung lompat. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Wah, dalam peperangan ini gak usah ikut bertempur. Tapi banyak orang Kristen, mari kita berperang. Ya kan? Dalam peperangan ini gak usah kamu bertempur, gak usah. Saya pernah ngalami. Dan ini sangat terdengar suara di dalam hati saya. Kan bukan kamu yang berperang, kan aku yang berperang. Ketika saya dapat masalah pekerjaan, kan kamu, bukan kamu yang berperang, aku. Oh langsung. Perasaan saya apa? Lega, takut hilang, khawatir hilang, langsung plong. Iya ya Tuhan ya, kenapa aku takut? Kan bukan aku yang berperang, kan bukan aku yang bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu,
kita tinggal berdiri di tempat tok. Dan lihatlah keselamatan Tuhan bersamamu. Dan lihatlah, sebentar. Dan lihatlah ini jatuh. Terlalu exciting. Kalau ngomong Injil tuh luar biasa. Ya, lihatlah keselamatan Tuhan bersamamu. Anda tahu dalam bahasa Ibrani-nya keselamatan Tuhan Yesua. Lihatlah Yesus bersamamu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi ketika Anda berperang, Tuhan ngomong tinggal berdiri di tempatmu dan lihat Yesus. Lihatlah keselamatan Tuhan bersamamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Nah ini, katanya gak boleh bertempur Tuhan. Tapi kok suruh maju, kayak apa sih Tuhan ini? Ya kan? Ayo, intinya gini loh, kamu maju, nanti kita lihat cerita. Kamu gak usah bertempur, kamu maju tok, lihat tok. Bukan diam gini tok, enggak. Kamu maju, tetap maju. Tapi dengan keyakinan bahwa Tuhan yang berperang, bukan aku yang berperang. Bukan terus leha-leha di rumah, wis gak kerja, wis aku, ya toh? Enggak, tetap kerja. Tapi kerja Anda nanti tanpa effort. Moro-moro ditemukan orang yang tepat, di waktu yang tepat, tiba-tiba gitu. Iya, tiba-tiba gitu, itu pengalamannya Willy pernah cerita sama saya. Ya kan? Tiba-tiba dikenalkan sama orang yang tepat, di waktu yang tepat, closing, ya toh? Tinggal nanti mana kahu. Nah itu, closing juga. Iya kan? Pasti semuanya ya akan mengalami kasih karunia Tuhan. Apa yang perlu Anda lakukan ketika musuh mengelilingi saudara? Apa yang Anda lakukan ketika musuh mengelilingi kita? Mungkin konflik keluarga, konflik pernikahan, masalah keuangan, masalah hubungan dengan keluarga, dengan menantu, dengan mertua, dengan ipar, dengan apapun. Tuh, tawa ini. Ngalami ya Pak? Ya kan? Ketakutan, kecemasan akan masa depan Anda, kekhawatiran menyerang pikiran kita, ya kan? Saya mau membacakan kesaksian dari Bu Linda. Saya sudah dikasih, tapi nanti saya simpan dulu. Ya. Mungkin Anda susah tidur, ya kan? Sama ya. Waktu tanggal tua. Apa kata Tuhan untuk saudara? Tinggallah berdiri tetap di tempatmu dan lihatlah aku. Aku yang berperang. Lihatlah aku. Itulah yang sebenarnya Tuhan katakan. Ya, lihatlah aku. Jadi saat masalah datang kita bergantung kepada Tuhan. Jangan pernah bergantung kepada manusia. Manusia itu terbatas, ya kan? Bisa Tuhan pakai manusia bisa. Ya, tapi jangan bergantung kepada orang. Bergantung kepada Tuhan, ya. 2 Tawari, lanjut, next ya. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Ya, kalau Tuhan yang menyertai kita, siapa lawan kita? Enggak ada. Kalau Tuhan yang menyertai kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Betul ya? Enggak ada. Sakit penyakit, enggak ada. Ya. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ayat selanjutnya. Nanti closingnya luar biasa saudara, tunggu. Ayat 19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang nyaring. Ayat 20. Next. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ya, mungkin mereka bawa teh tarik juga. Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Hai, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Elohimmu dan kamu akan tetap teguh." Sebelum bertempur, percayalah
kepada Tuhan Elohimmu dan kamu akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Stop. Kenapa Tuhan gak ngomong gini? Percayalah kepada Tuhan Allahmu, Elohimmu dan kamu akan tetap teguh dan kamu akan berhasil. Kok ada nabi-nabinya? Percayalah kepada nabi-nabimu. Artinya gini, Tuhan mau ngasih tahu kita gak cukup untuk percaya kepada Tuhan, tapi juga kita percaya kepada orang-orang yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan, melalui mulutnya, melalui pewahyuan. Ya, saya sangat diberkati oleh Pastor Joseph Prin. Ketika saya bertobat, saya sangat diberkati sama Pastor Joseph Prin. Dari mulutnya, dia bisa membuat metanoia saya. Berubah semua, total semua. Cara berpikir saya berubah semuanya. Tuhan bisa pakai itu. Tuhan bisa pakai saya, Tuhan pakai Pak Yason. Tuhan pakai saudara juga. Ya. Tuhan bisa pakai saudara semua untuk mengabarkan kabar baik, Injil. Dan dikatakan kamu akan prosper, akan berhasil. Ya. Jadi Tuhan ingin kita ini manusia merendahkan diri. Tuhan bisa pakai orang siapapun juga untuk ditaruh firman-Nya. Bahkan Tuhan dapat berbicara melalui Imam Kayafas. Anda tahu Imam Kayafas? Yang membunuh Yesus, yang menyerahkan Yesus. Tuhan tuh pernah pakai loh. Firman-Nya tuh ditaruh di mulutnya Imam Kayafas. Seorang pria yang tidak berjalan bersama Tuhan. Seorang pria yang bertanggung jawab atas kematian Tuhan Yesus. Tuhan berbicara kepada Kayafas. Next, Yohanes 18 ayat 14. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Perkataan ini ditaruh di mulutnya Imam Kayafas. Tuhan bisa pakai orang-orang musuhnya, orang-orang percaya juga bisa ditaruh firman-Nya. Bahkan Tuhan bisa pakai mulutnya keledai. Ya, Tuhan mengizinkan seekor keledai berbicara. Tuhan dapat membuka mulut manusia nanti. Jadi intinya Tuhan bisa pakai kita semua. Ya, makanya kita butuh komunitas. Kita butuh keluarga. Anda nggak bisa hanya duduk di rumah aja dan berkata, oh Tuhan bisa berbicara kok sama aku langsung. Ya, nah seringkali kita tidak bersikap rendah hati. Bukan berarti Tuhan nggak bisa bicara langsung dengan seseorang. Tapi seringkali Tuhan akan berbicara kepada Anda melalui pastor Anda, melalui gembala Anda, melalui orang-orang terdekat saudara, melalui pemimpin saudara. Saudara kalau kena masalah, kira-kira firman itu blank semua apa enggak? Kadang-kadang blank semua loh. Nek kena masalah, kayak eling kabeh. Nah, butuhnya komunitas, butuhnya saudara seiman diingatkan. Gitu loh. Saya dulu juga blank. Yang ingatkan pertama kali siapa? Ya orang terdekat saya siapa? Istri saya. Dia yang ingatkan saya. Tuhan taruh firman di mulutnya untuk mengingatkan saya. Ya, meskipun saya yang sering menyiapkan firman, yang mencari firman, ya, yang menyelidiki firman. Jadi Tuhan bisa pakai orang. Prioritaskan kita tahun 2026 ini untuk mendapatkan firman-Nya. Ya, spend time, luangkan waktu Anda untuk duduk di bawah kaki Yesus untuk mendengarkan firman-Nya. Kalau Anda gak ngerti, Anda buka YouTube-nya GPKK 3, dengar lagi, atau Anda bisa bertanya. Ya. Kemudian 2 Tawari 20 ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ini Yosafat ya, Raja Yosafat berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyikan untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus. Di dalam teks bahasa Indonesia bukan pakaian kudus, saudara. Pakaian pujian. Ya, pakaian pujian. Nah, sesungguhnya dalam pakaian kudus, the beauty of holiness, keindahan kekudusan. Teks bahasa aslinya itu bukan pakaian sebenarnya, tapi
keindahan kekudusan. Jadi teks aslinya memuji Tuhan dalam keindahan kekudusan. The beauty of holiness. Kekudusan itu indah ternyata. Nah, tapi kita sering dengar kata kudus ini sama dengan suci, betul ya? Kudus, kuduslah Tuhan, suci, sucilah, ya kan gitu ya. Nah, orang-orang membuat suci, kata suci itu terdengar menakutkan. Kekudusan itu terdengar begitu menakutkan. Padahal sebenarnya indah. The beauty of holiness. Jadi holiness itu indah. Sebab itulah, kalau holiness indah, sebab itu dipisahkan daripada yang enggak indah. Maka itu holiness dalam bahasa Ibraninya artinya hagiaso, dipisahkan. Sebab itulah kalau kita dikuduskan, itu artinya Anda dipisahkan. Karena Anda terlalu indah. Dipisahkan dari dunia. Anda kalau punya, apa itu ya, piring Cina, keramik, ya, ukir-ukiran Cina. Anda gak mungkin pakai piring Cina itu ditaruh di dapur. Anda pisahkan di perabot Anda taruh sebagai apa ya, perabotan ya. Ya, sebagai hiasan, Anda pisahkan. Anda punya batu berlian, punya emas. Masa Anda geletakno sembarangan? Enggak kan? Anda simpen di kotak tersendiri. Karena apa? Dipisahkan, karena terlalu indah. Ya. Jadi keindahan kekudusan itu indah. Nah, bagaimana mereka memuji keindahan kekudusan itu? Nah, ini perhatikan. Ayat 21. Saya baca semuanya. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyikan untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam the beauty holiness, keindahan kekudusan. Yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nah ini, the beauty of holiness bunyinya gini. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini nyanyian holiness-nya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nyanyikanlah itu. Nyanyikan syukur Tuhan. Bahwasanya kasih setianya itu hesed, kasih karunia. Kekal selama-lamanya untuk kita semua. Jadi kekudusan itu selalu berfokus kepada kasih karunia Tuhan yang kita terima. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih karunia-Nya. Itulah keindahan kekudusan Tuhan. Keindahan kekudusan Tuhan itu ada di kasih karunia-Nya, bukan di hukum Taurat. Di kasih karunia-Nya. Di kemurahannya, bukan di penghukumannya. Di pengampunannya. Jadi mereka hanya memuji Tuhan akan kasih karunia-Nya. Jadi ketika musuh-musuh mereka akan datang menghancurkan mereka, bagaimana solusinya? Kita tidak melihat semua lawan-lawan kita. Kita memandang Tuhan. Kita memuji Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya. Ketika kita menghadapi masalah. Bahwasanya kasih karunia-Nya kekal untuk selama-lamanya. Apapun yang Anda hadapi saat ini. Ketika Anda melalui tahun 2026. Lihatlah kasih karunia Tuhan itu. Kekal selama-lamanya bagi Anda dan bagi saya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kemudian ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan. Nah, luar biasa. Ketika mereka baru mulai, bukan menyelesaikan, baru mulai membuka mulut, menyanyikan puji-pujian, Tuhan bertindak. Saya berdoa ketika Anda setiap minggu ibadah di sini, baru Anda mulai buka mulut Anda, memuji Tuhan. Kalau ada sakit penyakit, penyakit itu akan disingkirkan. Tuhan akan menghadang segala sakit penyakit saudara. Jadi jangan menganggap remeh pujian. Perhatikan, ketika mereka mulai, bukan menyelesaikan, enggak. Sampai selesai, bukan mulai. Ketika mulai memuji Tuhan, mulai bersorak-sorai menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhanlah penghadangannya terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda.
orang-orang dari pegunungan Seir ini musuhnya juga, yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga mereka terpukul kalah. Jadi bayangkan, baru mulai memuji, Tuhan sudah bertindak, Tuhan sudah berperang buat mereka. Gak nunggu, selesaikan sampai selesai. Enggak. Ketika Anda baru mulai, WL di sini, memimpin, singer di sini. Ketika saudara mulai membuka mulut saudara, menyanyikan puji-pujian, perkenanan Tuhan melimpah terjadi di dalam hidup saudara. Ya, jadi jangan menganggap remeh pujian. Di saat Anda mulai menyanyi, di saat Anda mulai memuji Tuhan, penyakit saudara lenyap. Saat Anda mulai memuji Tuhan, penyakit Anda runtuh. Ayat 23. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Tuhan buat bingung musuhnya Israel. Mereka saling bunuh-membunuh. Tiba-tiba musuh Israel menjadi bingung. Ini pekerjaan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Padahal bangsa Israel baru mulai menyanyi, baru mulai memuji bahwasanya untuk selama-lamanya kasih karunia-Nya. Jadi ketika Anda sedang diserang musuh, diserang masalah, nyanyikan pujian bahwa kasih karunia Tuhan itu kekal selamanya. Kalau Anda ketika menghadapi masalah, ingat akan kasih karunia-Nya. Dan katakan, kasih karunia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dan Tuhan akan mendatangkan kebingungan kepada masalah saudara, musuh saudara. Penyakit saudara bingung, lenyap sendiri nanti. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih, kita sedang menghadapi kekuatan kegelapan. Itu nyata, ya. Dan jawabannya, setiap Anda menghadapi kekuatan kegelapan yang nyata itu, jawabannya selalu apa? Kasih karunia. Selalu kasih karunia. Sebab iblis tidak bisa bertahan kalau melawan kasih karunia. Ayat selanjutnya. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Jadi musuhnya tiba-tiba mati semua, saudara. Bunuh-membunuh. Ya, tidak ada yang terluput, tidak ada yang tersisa. Mati semua. Ayat 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan apa? Banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga. Oh, ada Rolex ini. Wah, ada Rolex ini. Lumayan. Wah, ada cuansek berlian ini. Wah, iki. Wah, ada emas batangan ini, ada emas batangan. Ya. Mereka menemukan banyak, bukan sedikit. Banyak, much more. Banyak ternak, banyak harta milik, pakaian, barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Dan itu akan terjadi bagi kita di tahun 2026. Ya, 3 hari lamanya. Next, tunjukkan ini ayatnya. 3 hari lamanya, bukan tadi, ayat 25. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu. Karena begitu, saudara, butuh 3 hari. Ngitung, ngambil. Anda ngitung angpo piro hari? Ini 3 hari butuh, 3 hari menghitung jarahan mereka. Ya, yang mereka rampas itu lebih banyak, much more daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Ya, Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar untuk Anda tahun ini, jauh lebih banyak. Mereka memiliki begitu banyak harta rampasan yang tersisa, bahkan membutuhkan 3 hari untuk mengumpulkannya. Dan ayat ke-26 untuk penutup. 2 Tawarikh 20 ayat 26. Pada hari keempat, mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan dan itulah sebanyak orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Saya heran juga, kenapa
Indonesia menerjemahkan lembah pujian, padahal aslinya bukan lembah pujian. Makanya kalau Anda baca Alkitab, baca aslinya. Ya, saya juga heran, beberapa saya menyelidiki firman Tuhan selalu ada diganti-ganti tidak sesuai dengan aslinya. Aslinya yang di bawah. And on the fourth day, dan pada hari keempat, they assemble in the valley of Barak. Ya, Barakah. Of Barakah. Artinya lembah berkat, bukan lembah pujian. Ya, jadi pada hari keempat mereka berkumpul di lembah berkat. Di sana mereka memuji Tuhan dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah berkat hingga sekarang, the valley of Barakah. Lembah berkat until this day. And the fourth day, pada hari keempat. Sekarang Anda sedang masuk ke hari keempat. Hari ketiga sudah kita barusan lalui. Hari ini hari keempat. Anda masuk ke lembah berkat. Beri kemuliaan Tuhan. Satu hal yang menguatkan saya dari pesan firman Tuhan hari ini pasti memberkati saudara semua juga. Anda akan lebih banyak memperoleh kesembuhan, akan Anda lebih banyak memperoleh kesehatan, Anda akan lebih banyak memperoleh terobosan keuangan. Di hari keempat. Di hari keempat. Dan perhatikan, next. Ini terjadi di pasal berapa? 20 ayat yang ke? Sekarang tahun 2026. Terjadilah seperti janji Tuhan ini. Di tahun 2026, pada hari keempat, Tuhan mengumpulkan kita di lembah berkat. Amin. And on the fourth day, semakin bertambah usiamu, kekuatanmu akan bertambah. Semakin besar terangmu, semakin besar hikmatmu, semakin besar pewahyuan tentang Yesus, itu akan dilimpahkan bagi kita. Semakin besar perkenanan Tuhan, semakin besar kemurahan hatimu untuk gereja kita. Semakin besar urapan Tuhan turun atas kita semua. So much more berkat Tuhan di setiap area hidup saudara. Terjadi di tahun 2026. Hari keempat mereka dikumpulkan di lembah berkat. Dan semua ini tertulis di pasal 20. Mari kita berdoa. Saya undang Pastor Yason dan pemusik. Tuhan, kami percaya tahun 2026 kami semua akan memasuki the valley of blessing. Memasuki lembah berkat di mana tersedia jauh lebih banyak lagi berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Saudara sedang memasuki lembah berkat, ada lebih banyak lagi penyediaan Tuhan bagi saudara dan keluarga saudara. Tuhan akan membuat saudara semakin banyak memperoleh kekuatan. Semakin besar terangmu, semakin besar hikmatmu, semakin besar perkenanan Tuhan turun atasmu. So much more berkat Tuhan di setiap area hidup Anda. Dan berkat Tuhan itu sampai anak cucu saudara akan menerima berkat itu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan.